Di era digital ini banyak pertanyaan tentang buku. Apakah buku cetak itu masih dibutuhkan? Karena di kota-kota besar kita tahu semua orang punya kebiasaan membaca buku elektronik atau e-book. Dan ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Lalu yang jadi pertanyaan, perlukah buku cetak? Buku tentu saja adalah buku bacaan itu perlu dibagikan, perlu diterbitkan, perlu dicetak atau tidak. Kemudian pertanyaan berikutnya, kalaupun dicetak, apakah ada yang membaca? Karena anak-anak sekarang gadget di tangan sudah cukup. Mereka membaca, mendapatkan informasi dari gadget. Nah, ini dilema yang menarik karena Helmy Yahya, salah satu sosok yang kita kenal selama ini yang peduli pada urusan baca-membaca, literasi, tergerak hatinya. Dia kemudian mulai menginisiasi sebuah gerakan mengajak serta benihbaik.com dan teman-teman yang punya perasaan galau yang sama tentang apakah buku ini masih dibutuhkan atau tidak. Karena itu hari ini saya mengangkat cerita tentang gerakan berbagi jutaan buku untuk Indonesia. Gerakan apakah ini? Mari kita sambut Helmy Yahya. Tunggu. Sebelum kita duduk, ini apa ini? Ini juga relevan dengan ini. Jadi saya baru saja menulis satu novel dengan teman-teman. Ini bercerita tentang bahwa orang yang mengelilingi bumi pertama itu bukan Columbus. Bukan Magellans. Oh, oke. Tetapi orang Maluku. Orang Maluku? Bukan karena Andi Noya. Orang Maluku. Namanya Enrique Maluku. Coba diulang lagi, orang apa? Orang Maluku. Oke, Noya itu dari mana? Maluku lah. Bangga saya pada nenek moyang saya. Oh iya. Jadi ini Tapi nanti cerita. Nanti cerita ya. Pembuktiannya apa? Kita udah punya kajian sejarahnya dari survivor yang ikut ekspedisi itu. Jadi dan orang Spanyol aja membuat film ya dan udah mengakui bahwa Enrique itu ada di ekspedisi itu dan memang dia dibilang will bring you home, akan membawa ke Maluku. Karena dulu Eropa itu kan mencari Pulau Maluku untuk mendapatkan rempah-rempah. Jadi ini saya pikir supaya kita juga Bang Andi, bahwa nenek moyangku orang pelaut itu bukan slogan kosong. Karena dulu kita memang menguasai dunia. Ini yang saya bilang remaja kita sekarang ini anak muda kan agak-agak melupakan sejarah. Bahwa kita dulu itu hebat banget. Oke, dan ini membangkitkan perasaan bangga, ya, perasaan yakin bahwa memang kita bangsa yang besar. Banget, terutama di bidang kelautan. Jadi nggak salah sekarang ya. Ada Menteri Maritim, Menko Maritim, Pak Jokowi mengatakan tol maritim. Jadi ini supaya tidak menjadi slogan kosong. Kekayaan kita itu di laut. Dulu kita kapal-kapal kita lebih hebat dari Eropa dan lebih hebat dari China sekalipun. Menyenangkan dengar ini ya. Kita berikan aplaus dulu. Kita bangga sebagai bangsa Indonesia. Silakan duduk. Oh, di sini sekarang. Sini ya. Iya. Nggak di situ ya? Jangan di situ. Karena hari ini Anda dan saya yang memandu. Oh. Ya. Honor Tapi karena jangan. Honor tetap satu. Iya. Yang bagi dua itu urusan surgawi. Alhamdulillah. Ya, oke, silakan duduk. Helmy Yahya. Thank you, Bang Adi. Coba kasih perspektif dulu tentang gerakan berbagi jutaan buku untuk Indonesia. Apa yang membuat seorang Helmy Yahya terpikirkan untuk memulai gerakan ini? Jadi saya terganggu banget ya. Karena kita punya cita-cita 2030, 2045 akan menjadi negara 4 besar, 3 besar dunia. Ya, wah itu nggak main-main. Kita mengalahkan Italia, Inggris, Perancis kita lewatin semua. Jerman kita lewati. Tapi saya bilang, untuk mencapai itu kuncinya adalah SDM. Ya, kita nggak ada gunanya kita punya penduduk banyak, sumber daya alam banyak, komoditi banyak, mineral banyak, tapi kalau tidak punya SDM. Dan Pak Jokowi itu sebenarnya sudah mengatakan periode kedua beliau adalah SDM. Nah, bagaimana kita menyiapkan untuk itu, mengantisipasi itu kalau kita lihat stunting ya masih menjadi persoalan bangsa ini yang relate ke IQ. Bang Andi, saya kaget kemarin, sebulan yang lalu saya melihat daftar di ASEAN itu IQ orang Indonesia itu juru kunci.
Dari 11 negara ASEAN kita sama dengan Timor Leste. Jadi Laos, Kamboja, Myanmar yang kita duga di bawah kita di atas. Ternyata di atas. Jangan lagi Singapura. Singapura itu 100 lebih. Wow. Nah, saya pikir ini persoalannya. Kenapa ya terjadi demikian? Nomor 2, ya. Nomor 2 itu kita ada data dari UNESCO. Literasi kita itu dari berapa? 60 atau 70 negara yang disurvei, kita tuh bottom loh. Kita juru kunci nomor 2 dari bawah, hanya di atas Botswana. Ya, padahal angka buta huruf kita tuh cukup tinggi. Kenapa? Ya, ternyata persoalannya adalah ketersediaan buku menyedihkan. Norwegia itu satu orang bisa terakses 40-50 judul buku. Kalau di Indonesia? Indonesia itu satu buku untuk lebih dari 100 orang. Wah, itu udah koyak-koyak gitu. Jadi ini yang menjadi orang persoalan. yang terakhir udah nggak bisa baca apa-apa itu udah hancur tuh buku. Jadi kalau data, semoga ini tidak salah. Ini ada teman dari IKAPI ya, ada dari Intan Pariwara mengatakan saya, 1 tahun tuh buku yang kita terbitkan hanya 2 juta. 2 juta buku, sementara penduduk kita 270 juta, berebut itu kan. Belum lagi di daerah 3T ya, Indonesia Timur, daerah-daerah tempat Anda lahir lah ya. Jadi itu lebih menyedihkan lagi. Ya kalau anak-anak kota iyalah, wah kita udah nggak baca buku karena mereka internetnya bagus. Kita itu internet tuh belum, nggak usah di Indonesia Timur lah, nggak usah di 3T ya. Cek aja Muara Gembong, ya itu pun kita kadang-kadang masih mengalami kesulitan. Bagaimana mau online? Jadi menurut saya buku cetak itu masih tetap diperlukan Bang Adi. Oleh karena itu kayaknya kita harus bergerak sama-sama. Saya sudah mengajak banyak orang, termasuk beberapa penerbit, ratusan penerbit, Bang Adi. Bergabung dalam gerakan bergabung dalam ini dan mereka siap support dengan memberikan harga yang sangat-sangat ringan gitu. Tinggal tugas kita, ayo ini gerakan bukan gerakan saya aja, kita sama-sama alhamdulillah benih baik menyambut baik ya untuk kita mencari donasi, kita ketuk-ketuk pintu perusahaan-perusahaan yang punya corporate social responsibility budgetnya untuk yuk kita bantuin karena ini penting dalam rangka mengejar 2030-2045. Dan ini terbuka untuk siapa saja yang mau bergabung. Tidak monopoli dari seorang Helmi, Benih Baik, Ki Kendi, enggak. Termasuk semua. perorangan pribadi. Kita lagi di sini ada Ketua IGI Ikatan Guru Indonesia juga Bang Andi. Ya, kita akan bila perlu nanti murid-murid ya melalui guru-guru yang tergabung ke mereka diajak juga untuk berdonasi untuk nyumbang buku ke temannya yang membutuhkan. Iya. Banyak buku-buku bekas baca yang masih bagus, yang kalau itu disumbangkan ke teman-temannya, anak-anak di Indonesia di 3T tadi ya, terluar, tertinggal, terdepan itu sangat-sangat berharga ya. Mungkin buku di sini kita loakin, tapi di sana ditunggu-tunggu dengan mata berbinar-binar. Itu kan ceritanya banyak benar ya? Oh banyak, dari di daerah-daerah itu memang ekstrim perbedaannya, gapnya itu ya. Kalau kita datang ke daerah, kita bawa 100 buku aja, itu aduh hebohnya itu seminggu nggak selesai-selesai itu. Mereka berebut dan bahagia sekali. Sementara di sini kita lihat buku berserakan tidak tersentuh, sedih. Jadi jomplang. Nah kalau pengalaman Anda ini ya, Anda kan juga penulis ya. Kondisi apa yang menghambat literasi ini berkembang di negeri kita? Ya banyak faktor ya, kalau dibilang minat baca juga tidak ya. Karena angka buta huruf kita ternyata keren Bang Adi. Ya di bawah rata-rata dunia lah ya. Persoalannya ketersediaan yang tidak ada. Jadi menurut saya ini kita harus memperbanyak penerbitan buku dan distribusi menjadi penting nih. Distribusi menjadi penting. Dan saya tidak tahu karena ini kan menyangkut industri ya. Percetakan, penerbit yang juga mestinya agak berpihak nih kepada penulis. Karena di luar negeri itu penulis-penulis itu kaya raya. Ya, kita ingat J.K. Rowling yang menciptakan Harry Potter gitu ya. Di sini saya kemarin baru ketemu Andrea Hirata gitu yang membuat Laskar Pelangi dan saya tidak tahu lagi sekarang kegiatan beliau apa. Padahal kita dulu terkagum-kagum ya. Bukankah dari buku bisa mempopulerkan satu kawasan yaitu Belitung. Jadi betapa hebatnya buku. Jadi kalau kita diinisiasi, nah saya baru ketemu kemarin di Solo ada sekelompok anak muda memberikan edukasi ngajarin nulis kepada guru dan murid. Ini menarik juga. Karena kalau kita lihat secara sejarah, bangsa kita itu bukan bangsa yang nulis ya. Bangsa kita itu adalah bangsa yang bertutur. Kita mencari sejarah aja susah. Bukti-bukti tulisan, termasuk waktu kami meresearch tentang Enrique. Kita risetnya internet,
Terus Bung Renat Tawas, saya menulis ini dengan Renat Tawas, harus ke Spanyol, tapi kita sepakat buku, terutama buku cetak itu masih sangat diperlukan. Baik, sebelum kita lanjutkan, ada baiknya juga kita mendengar ya, apakah itu testimoni atau pandangan dari Duta Baca Indonesia. Yang sekarang? Bukan, yang mungkin pertama ya. Karena saya merasa saya yang kedua atau menggantikan dia. Tapi ini nggak kenal saya. Mungkin nanti setelah ditayangan baru kenal. Kayaknya nggak Namanya kenal sih mirip ya, namanya Tantowi Yahya. Mari kita lihat statement dia. Saya ditunjuk sebagai Duta Baca Indonesia pertama dan itu merupakan satu kehormatan yang sangat besar bagi saya. Saya waktu itu selama 5 tahun ya, 2006 sampai dengan 2011, saya tugasnya itu adalah menularkan minat baca kepada masyarakat ya, khususnya anak-anak dan juga ibu. Mengapa ibu? Karena saya memang suka baca dan yang menularkan minat baca itu adalah ibu saya, almarhumah. Karena menurut saya kebiasaan membaca itu bukan turunan, tapi adalah proses dari penularan. Nah, karena itu tema kampanye saya selama 5 tahun itu 2006-2011 adalah Ibuku Perpustakaan Pertamaku. Pengalaman menarik adalah ketika kita ke pedalaman Kalimantan Barat waktu itu ya. Dan waktu itu tidak ada transportasi kecuali pesawat penerbang perintis yang dipiloti oleh seorang misionaris. Saya kaget ketika sampai di Kalimantan Barat ya. Kemudian kita tidak ke mobil, tapi ke tempat parkir pesawat. Pesawat itu kecil banget, sampai kita dorong sama-sama gitu loh. Nah terus ketika di atas pesawat gitu, saya tanya kepada pilotnya, aku bilang, Cap, ini serem sekali ya di bawah ini ya, hutan begitu lebat, cuman ada sungai-sungai kecil gitu. Terus dia bilang kayak gini, ya Pak, di sini katanya kalau sampai kita jatuh, ya belum tentu kita bisa hidup. Karena kita pasti dimakan buaya, kata di sini. Itu kenangan yang tidak terlupakan. Nah ketika kita sampai di tempat itu, luar biasa loh, di pedalaman hutan di Kalimantan Barat, tempat suku Dayak. Ini suku Dayak yang kita datangin. Jadi bagaimana kita menimbulkan minat baca di mereka. Ya sekarang ini tantangannya semakin berat ya, terutama sejak adanya gadget ya. Saya tetap berharap buku itu murah ya. Jadi buku itu tidak perlu hardcover, tidak perlu lux. Contohlah India. India itu mencetak buku itu miliaran ya per tahunnya ya. Dan itu dibuat sedemikian murah karena dia memakai kertas yang biasa saja. Tidak ada warna-warni, tidak ada cover yang lux. Yang penting kontensnya. Sehingga buku itu tanpa disubsidi pemerintah pun, buku itu murah. Gitu. Nah kita hendaknya menuju ke sana. Buku itu yang penting itu kontensnya. Yang penting itu bisa dibaca. Karena kalau sudah kita membawa ke daerah, mereka jadi mikir kalau buku itu lebih mahal daripada biaya makan mereka. Gitu. Ya, menarik. Duta Baca Indonesia pertama. Tapi Anda tadi mengatakan harusnya nggak tepat dia jadi duta. Harusnya karena Anda lebih banyak baca buku Saya daripada. lebih banyak baca buku. Nanti cerita ya, bagaimana pengalaman kita di masa kecil Ya. mengakses buku. Karena pertama memang logistik tadi membuat buku mahal. Apalagi saya besar di Papua jadi mahal sekali ya, dan lama. Nyampenya. Udah dari Amerika atau dari Eropa sana, buku itu sudah terbit 1 tahun yang lalu baru bisa diterjemahkan di sini. Ya. Baru kemudian setelah itu dikirim lagi ke Papua, ke tempat Anda di sana, yang kemudian makan waktu lagi. Jadi kita ini betul-betul dapat ampas sebenarnya dari ilmu Ingat nggak pengetahuan. waktu Benih Baik kerjasama dengan kita mengirimkan buku kemana? Maluku kemarin ya? Ke satu daerah di mana gitu, Manggarai atau apa gitu. Itu nyampenya lama banget. Iya, udah pasti. Tapi jangan kecil hati ya. Nanti kita akan bicarakan lagi, terutama nanti kita akan ngundang local heroes. Orang-orang yang selama ini sudah berjuang dengan cara mereka, dengan keterbatasan mereka. Unbelievable. Dan itu membuat kita berbesar hati. Oh, kita nggak sendirian. Masih banyak orang baik yang peduli pada urusan buku ini. Nanti kita akan lanjutkan, tapi sekarang kita rehat sejenak. Saya akan segera kembali.
Nah di situ di SMA saya minta sama Tuhan, sama Allah, ya Allah, aku ingin jadi penulis karena satu-satunya pekerjaan yang tidak diskriminatif itu menulis.